Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari Bizaki Channel dan bersama Mang Edod. Kami sedang menuju lokasi berikutnya yang dimungkinkan mengandung emas. Ini bukan hal mudah loh kami syuting ini. Setiap kami syuting kami harus selalu melewati rintangan yang seperti ini nih. Agak terjal, semak-semak dan hutan yang dimana daerah sini itu ya maaf masih banyak hewan liar, terutama seperti babi hutan, tapi ya mudah-mudahan kita selamat. Ya jangan lupa sebelum kita sampai ke lokasi, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman baik di grup WA, grup FB, atau grup media sosial apapun untuk menambah khazanah pengetahuan tentang pencarian bahan material yang mengandung emas. Oke, kita lanjut nanti di lokasi. Aduh, jalannya terjal, gila. Oh gila, ini harus nanjak lagi nih. Mana nggak ada jalan lagi. Perjuangan. Tapi semangat teman-teman, semangat. Gimana Mang Edod akhirnya? Udah nyampe. Ayo, lanjut. Nanti kita tutorialnya langsung di lokasi yang memungkinkan ya. Ini udah sampai nih. Aduh. Gila, di tengah hutan belantara di Kepulauan Kalimantan nih. Oke, welcome to Kalimantan Mang Edod. Ya. Nah, menurut Mang Edod ini udah sampai ke lokasinya ya? Ya. Ini pun petunjuk tadi dari salah satu warga lokal. Ya. Suku Dayak asli, kalau nggak saya Dayak Ahe. Iya. Ini di daerah Kabupaten Singkawang. Kalau nggak salah Singkawang ya? Singkawang. Ya. Ya, kita lihat bagaimana emas asli atau bahan emas yang berada di daerah Singkawang. Oke sobat bijak, kali ini saya akan menunjukkan ini merupakan batuan dari sebuah longsoran di atas bukit sana. Ini bukit yang sangat tinggi ini. Dan dimungkinkan batu ini ada di dalam tanah tadinya ya. Ini karena proses longsoran. Namun yang menariknya walaupun ini cuma batu buah, tapi ternyata Lihat nih. ini bukan batu sih sebenarnya, cadas yang terpisah dari lingkungan sekitar. Ya. Di dalam cadas ini kita lihat ada urat hitam. Ini kalau di dalam tanah itu para penambang gelondongan biasanya bilang bahwa ini adalah urat aspal katanya, karena ketika bersifat basah dia sangat lengket. Nah, ini juga merupakan bahan yang sangat besar mengandung emas, dikarenakan ini kalau kita lihat posisi awal batu tersebut, sebenarnya batu ini tidak seperti ini ya, tapi posisinya melintang seperti ini. Ini karena sudah jatuh ke bawah. Dan kita lihat kondisi batunya pun sangat mendukung. Pertama adanya batuan CU atau batuan tembaga seperti ini, dan lebih dominan ke besi sebenarnya. Tetapi di tengah-tengahnya kita temui urat hitam. Bahkan kalau kita lihat bisa sampai ke bawah sini. Nah ini merupakan satu arah dengan yang ini, dengan yang atas ini. Ini adalah urat. Walaupun seperti karbon, namun ini bukan karbon ini. Ini adalah serbuk besi karena beratnya pun beda. Walaupun sebesar yang ada di telapak tangan saya ini sangat berat. Tuh, saya goyang-goyang pun tidak seperti tanah. Apabila tanah kita contohkan ke tanah, ingat dia akan lompat. Sementara yang ini berat. Nah, ini yang dipegang Mang Edod adalah bahan besi, namun sudah ada urat berwarna ungu. Tapi dibandingkan dengan konten yang lalu, bahwa sebenarnya urat emas yang lebih pokok itu ada di urat hitam ini. Saya tidak akan lelah-lelah memberikan tutorial bahan-bahan emas. Sekali lagi, kita tidak boleh dijadikan bangsa yang diperbudak oleh orang asing. Kita harus cerdas.
kita harus mengenali bahan-bahan kita. Mereka datang mengeksploitasi bahan-bahan yang besar kandungannya, sementara yang kecil-kecil ditinggalkan. Tapi bukan berarti mereka tidak kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan seperti ini. Nah, bagi kita yang tidak punya modal, ya contoh seperti saya tidak punya modal pengolahan, walaupun mengolah kelas kutu dan pengolahan emas. Namun membagi ilmu adalah suatu bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai pengolah kelas kutu untuk membagikan ke teman-teman yang merasa seperti saya pribadi tidak cukup memiliki modal dan ingin merubah nasib dari pengolahan emas ini. Maka saya tidak akan bosan-bosannya mengenalkan bahan-bahan yang mengandung emas. Alhamdulillah kita dapat satu contoh ini ya, ini batuan yang ini. Nanti kita ambil yang hitamnya, Mang Edon ya. Iya. Kita ambil yang hitamnya, kita karungi. Nanti bahan dari setiap daerah yang kita kumpulkan, kita olah, kita unggah video tutorialnya. Oke, Kalimantan, ayo maju. Sekarang, oke teman-teman, sekarang saya mau membuktikan apakah ini betul-betul urat yang mengandung emas atau bukan. Namun karena saya tidak membawa alat rimbang, piring dan sebagainya ya untuk pendulangan, saya menggunakan media daun talas ini. Kenapa media daun talas? Sebab daun talas ini sifatnya mampu menangkap partikel logam. Ini sebagai pengganti piringnya kalau kita merimbang. Tapi harus daun talas seperti ini nih, daun talas hijau seperti ini. Saya yakin di Kalimantan ini sangat banyak. Sangat banyak, bahkan saya pun sempat melihat di daerah Sumatera dan Jawa ini sangat banyak. Indonesia kan kaya kan daun seperti ini. Ini khas daun di daerah-daerah yang mengandung logam, yaitu daun talas miang hijau. Kalau untuk bahasa Sundanya daun apa ini, Mang Edon? Logam itu. Enggak, ini daun daun cariang. Oh, daun cariang bahasa Sundanya. Daun cariang. Di beberapa daerah tuh dibikin tembakau. Untuk campuran tembakau rokok ya. Nah, ini kita lihat nih. Di batuan ini udah kelihatan ada mengkilap-mengkilapnya. Ini udah bukan lagi pirit. Sebab ininya yang mengkilapnya itu udah panjang-panjang. Gimana deh, Isakin. Ini coba kita tumbuk dulu menggunakan palu. Nanti kita rimbang di daun ini ya. Kita lihat logam yang tertinggal itu apa. Kenapa harus memakai daun talas hijau seperti ini? Pertama, memang sifat daun talas sendiri itu mampu menangkap logam. Sedangkan yang lain logam itu ikut hanyut. Sementara di daun talas ini seolah magnet ini bagi logam-logam. Baik besi atau apapun itu akan tertinggal. Kita tumbuk dulu bahannya, nanti kita rimbang di air menggunakan daun talas seperti ini. Usaha ieu lain logam teh. Hanis. Sirara ieu tuh. Ini setelah ditampung daun talas seperti ini, selanjutnya kita rimbang di air, oke? Nah, kita sudah melihat tuh. Bukan jangan fokus pada yang kasar ya.
tapi fokus kepada bintik-bintik yang tertangkap karena saya cuma sedikit tadi ya, sedikit mengambilnya. Nah ini. Nah ini merupakan logam yang tertangkap. Ini karena pencahayaan kurang, sebenarnya ini agak-agak berwarna metalik ini nih. Ini nyangkut nih di beberapa bagian daun ini. Jadi kalau untuk sekedar survei, ini bagus daun ini kita pergunakan sebagai pengganti piring, pengganti ya bagus untuk survei. Soalnya apa? Seperti saya bilang tadi bahwa sifat daripada daun talas hijau ini adalah menangkap logam. Dia bisa menangkap logam. Nah kita lihat di ujung ini ada hitam-hitam. Nah ini ada logam nih. Ini bukan logam besi nih. Logam besi dominan hitam, sementara ini mengkilap. Ada yang kuning, ada yang apa, tapi karena kameranya jelek, jadi kelihatannya hitam di kamera. Sebenarnya ada agak ke warna ke perak-perakan, agak putih, agak terus ada abu-abu hitam. Nah ini jelas menandakan bahwa batuan ini yang kami dapatkan di perjalanan adalah batuan dengan dominan kandungan logam. Walaupun biasanya dominan terbesar adalah besi dan juga tembaga. Namun emas sangat banyak pada titik urat hitam yang sebelumnya saya tunjukkan di video sebelumnya. Oke Mang Edot, kita lanjut lagi ke lokasi berikutnya. Siap. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasinya ya. Tuh, udah kelihatan tuh sumbernya. Sudah jauh dari tempat yang tadi. Oke teman-teman, masih bersama saya Rahmat dan Mang Edot. Kami terpaksa pergi dari lokasi tadi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami ceritakan. Namun pada intinya tanah Borneo ini kaya akan kandungan logam. Oke masyarakat Dayak, saudara kami masyarakat Dayak, selamat mencoba, selamat mengolah bahan yang ada di alam Anda di Kalimantan Borneo ini. Bahan itu malah setiap hari kita injak, jangan sia-siakan. Sebab kami di sini hanya memberikan tutorial, namun kami tadi menemui hal yang ya cukup sulit diceritakan karena ada hubungannya dengan ya mungkin bukan dengan alam kita ya. Kami tidak bisa ceritakan, namun oke, para penonton tetap setia di Bizaki Channel. Ingat, kita sebagai bangsa Indonesia harus cerdas, harus bisa mengolah tanah kita sendiri tanpa merusak alam. Kita harus kaya, bangsa kita harus kaya. Harus betul-betul menikmati hasil dari tanah. Ya itu boleh dalam bentuk pertanian atau apapun, namun dalam bentuk emas, percayalah bahwa setiap langkah yang kita pijak di bumi Nusantara ini, seperti yang saya lakukan bersama Bang Edot di tanah Borneo ini, sungguh sangat luar biasa. Ini tanah Kalimantan ini kaya, sangat kaya akan emas. Oke, setidaknya itu yang dapat kami berikan, walaupun sedikit agak panjang lebar dengan perjalanan yang cukup lumayan menguras tenaga dan ada kejadian yang ya sulit dijelaskan sebab ini kejadian di luar nalar. Saya dan Mang Edot pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.